Untuk pengajuan anjab pada jabatan fungsional, caranya sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pengajuan anjab pada jabatan fungsional melalui menu usulan anjab, kemudian pilih tombol usulan anjab dan pilih di sini contoh saja ya, kita pilih jabatan dokter misalnya. Kemudian kita harus pilih dulu jenjangnya, karena setiap jenjang kemungkinan akan berbeda untuk anjabnya. Tapi mungkin juga ada jabatan fungsional yang mungkin dia sifatnya itu disamakan. Mungkin yang membedakan nanti antara jenjang itu hanya pada uraian tugasnya. Nah, coba kita klik dokter pertama, kemudian kita lihat di database-nya untuk dokter pertama. Kita sortir saja Bapak Ibu. Kemudian kita pilih di sini untuk jenis jabatannya adalah jabatan fungsional, kemudian kita klik cari. Nah, kita klik di sini dokter pertama. Nah, untuk tugas pokoknya atau uraian tugas di sini adalah butir kegiatan yang ada pada dokter jenjang pertama Bapak Ibu. Jadi secara otomatis harusnya sistem itu sudah langsung membaca tugas pokok yang saat ini sudah ada tertera pada setiap butir kegiatan jabatan fungsional. Hanya pada beberapa komponen jabatan yang masih kosong seperti ikhtisar jabatan di sini ya. Kemudian ada kualifikasi jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, terus sampai dengan kelas jabatan kan masih kosong. Mungkin juga nanti ada beberapa jabatan fungsional yang sudah terisi atau mungkin bahkan sudah lengkap. Tapi bagi yang sudah terisinya itu hanya beberapa bagian saja, kami mohon untuk dilengkapi. Kemudian caranya itu sama ya, seperti untuk yang pada jabatan pelaksana. Misalkan tadi yang kosong itu pada bagian ikhtisar jabatan ya. Nah, maka kita ajukan di sini untuk informasi jabatan secara umum, ikhtisar jabatannya mengenai apa. Misalnya ya, pengajuannya melakukan pemeriksaan dan seterusnya. Nah, ini ikhtisar jabatan. Kalau sudah, kita klik simpan kembali, dan nanti pada kolom persetujuan kita bisa melihat apakah statusnya sudah diproses atau tidak oleh admin. Begitu juga misalnya untuk komponen jabatan lainnya di sini, misalnya ada hasil kerja yang saat ini masih kosong. Coba kita klik hasil kerja nomor 6 ya. Nah, hasil kerja misalnya di sini bisa berupa resep gitu ya. Kemudian bisa berupa catatan, rekam medis, dan lain-lain. Tapi kami mohonkan Bapak Ibu, bagi pemangku jabatan fungsional, bagi pengisian informasi jabatannya ini tidak mengisi dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi harus dituliskan satu persatu, kemudian baru diklik simpan. Jadi misalkan tadi ada 3, kita klik dulu satu persatu, resep, masukkan resep, kemudian klik simpan. Kemudian catatan pasien, kita klik simpan. Kemudian rekam medis, kita klik simpan. Jadi kita dalam mengakomodir usulan yang Bapak Ibu sampaikan itu juga akan lebih mudah dengan pengajuan satu persatu hasil kerja. Begitu juga nanti untuk komponen informasi jabatan lainnya, kami harapkan juga satu persatu untuk dimasukkan. Karena kalau nanti tidak dimasukkan satu persatu, Bapak Ibu langsung masukkan gelondongan, itu nanti juga akan membuat kita semakin sulit. Akhirnya nanti juga akan semakin lama untuk kita proses tindak lanjuti ke dalam dokumen anjabnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengajuan anjab pada jabatan fungsional. Karena pada jabatan fungsional saja ini yang saat ini belum sepenuhnya itu memiliki dokumen anjab. Bahkan kelengkapan dokumen anjab di jabatan fungsional di lingkungan Kumham sendiri tidak lebih dari 10% saat ini. Makanya pada tahun ini kami mohonkan agar sudah tersedia dokumen anjab pada seluruh jabatan fungsional. Dengan Bapak Ibu lihat dulu di sini di database-nya ya, di analisa jabatan, dicari
nama jabatannya apa. Di sini kita juga sediakan sortir untuk jenis jabatannya agar lebih mudah. Kemudian pilih jenjangnya, nanti bisa dilihat apa saja yang kira-kira perlu ditambahkan. Nah, ini juga kan seperti perawat mahir atau lanjutan masih kosong, jadi kami mohon untuk dilengkapi. Walaupun nanti dari setiap pemangku jabatan perawat mahir ini mengajukan informasi jabatan yang saat ini belum ada, tentunya kan juga akan kami lihat. Misalnya nanti di admin itu akan muncul banyak usulan terkait dengan perawat pertama misalnya, atau tadi perawat mahir di sini. Misalnya terdapat 100 satker, tapi kalau 100 satkernya ini memang rata-rata itu sama, ya kita ambil aja salah satu atau salah duanya. Tapi kalau memang ada beberapa keunikan informasi jabatan dalam komponen ini yang sedikit agak berbeda, mungkin juga disesuaikan dengan jumlah pasiennya atau mungkin juga tipikal keunikan geografisnya, maka juga kita bisa akomodir untuk masuk ke sini. Demikian Bapak Ibu untuk pengajuan kelengkapan informasi jabatan fungsional. Sifatnya itu sama dengan pengajuan jabatan pelaksana maupun struktural. Hanya saja jabatan fungsional ini rata-rata dominasinya itu masih belum lengkap seperti ini. Terima kasih.